Ayo tebak saya mau bikin apa hari ini? Udah saya siapin tomat, cabe, sama bawangnya. Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat saja dimanapun berada. Hari ini pagi-pagi ya, sekarang masih setengah 10 pagi. Ini udah saya siapin tomat, hasil yang dari kebun, cabe, sama bawang putih. Ini bawang merah ya, kalau di Indonesia kan kecil-kecil ya. Kalau di sini bawang merahnya besar banget. Jadi kayak satu bawang buat ukuran mungkin 2 atau 3 bawang merah yang di Indonesia. Kita sekarang mau bikin sambal. Mau banyak-banyak bikin sambalnya, tapi karena musim salju mau datang ya, jadi biar praktis aja. Lagian juga saya punya banyak tomat yang dari kebun, jadi harus dimanfaatin. Jadi saya mau bikin sambal, terus disimpan ke kotak-kotak plastik ya, kayak Tupperware, terus disimpan ke freezer buat persediaan. Jadi kalau pas kita mau bikin sambal ya, lagi nggak ada waktu gitu, lagi sibuk-sibuknya, tinggal ambil aja dari freezer, terus tinggal ditambahin bumbu yang lainnya kayak garam, kayak gula, terus terasi. Cuma karena saya cuma mau bikin bahan dasarnya aja, jadi nggak bakalan ditambahin terasi atau yang bumbu yang lainnya. Ayo kita mulai aja bikin sambalnya. Oke, kita mulai sekarang. Cuma potong-potong aja, potongin tomatnya, nggak usah kecil-kecil karena mau direbus kan. Nanti kalau udah selesai direbus, dilembutin pakai blender, tapi nggak sampai lembut, masih ada bahan-bahannya yang kelihatan cangkih ya. Apa itu cangkih? Jadi nggak terlalu lembut gitu kalau pas di blendernya. Tapi saya harus biarin dulu sampai agak dingin sedikit ya sebelum di blender. Kalau udah di blender, terus digoreng, ditumis gitu sampai minyaknya keluar kan. Kalau udah dingin, setelah digoreng baru disimpan ke Tupperware, ke kotak plastiknya. Ini sebenarnya masih banyak juga sih tomatnya. Saya simpan di basement karena di ruang bawah ya, itunya suhunya agak sejuk sedikit. Jadi mereka tomatnya tahan lama. Terus juga yang di depan masih harus dipanen lagi, itu masih ada sisanya yang tomat cherry. Saya biarin dulu mungkin semingguan lagi, mungkin beberapa hari besok, mungkin nggak tahu, nanti lihat lihat suhunya di luar. Kalau di luarnya masih panas, jadi saya biarin dulu biar semua tomatnya yang di pohon hampir semuanya matang ya, karena sekarang masih banyak yang hijau-hijau. Oke, tomatnya udah selesai saya taruh ke panci. Sekarang kita potongin cabenya. Ini saya cuma pakai sedikit ya cabenya, sengaja aja biar nggak terlalu pedas. Kalau nanti pas kita mau bikin sambal, nanti setelah ini dibekukan, kita bisa tambahin cabai lagi kalau mau pedas. Ini jadi tergantung selera teman-teman ya. Kalau mau pedas boleh ditambahin cabenya, kalau enggak ya dikurangin cabenya.
Ini juga sama, dipotongnya besar-besar aja karena kan mau direbus sama tomat juga. Harusnya pakai cabai keriting ya, tapi cabai keritingnya yang kemarin dari kebun itu hijau-hijau. Jadi mereka bagus buat sambal hijau aja. Cabai rawitnya nggak usah dipotong, ditaruh aja ke panci kayak gini. Oke, itu cabenya udah selesai. Sekarang bawangnya. Kalau bawang ini dipotongnya nggak apa-apa besar-besar ya. Kayak gini. Bawang sama bawang putih juga sesuai selera aja. Mau banyak-banyak nggak apa-apa, mau dikurangin juga nggak apa-apa. Cuma saya suka sambal kalau banyak bawang putihnya. Kayaknya ada terasa gurih gitu. Jadi saya biasanya tambahin bawang putihnya banyak-banyak. Ini ada 2 genggam bawang putih. Bawang merah juga sesuai selera aja. Selesai deh. Udah gitu ditambahin air ya sedikit. Enggak sampai terlalu penuh ke pancinya, sedikit aja setengahnya airnya. Kayak gini kan, airnya enggak terlalu banyak. Tuh masih setengah panci ada airnya. Udah, ini direbus aja. Belum ditambahin garam ya atau bumbu yang lainnya. Ini cuma tomat sama bawang merah sama bawang putih sama cabai, itu aja sama air. Sekarang kita rebus dulu ini sampai empuk. Habis direbus ya, ditunggu dulu sampai agak dingin sedikit sebelum di blender. Dah, sekarang kita tunggu aja. Udah selesai direbusnya, ini masih kayak gini ya. Kita diamin dulu sampai agak dingin sebelum di blender. Oke, ini udah agak dingin, sekarang di blender aja. Ini harus beberapa kali di blendernya karena nggak cukup buat 1 cup ini. Kira-kira segini atau tambah lagi mungkin. Tambah lagi. Kayaknya harus 3 kali ini di blender lagi. Di blendernya.
Ini nggak lama-lama ya di blendernya, saya pakai yang ice crush atau yang cramp, jadi sebentar aja. Kayak gitu aja, nggak lama-lama. Kalau lama-lama ini jadi smoothie nantinya, jadi jus. Kayaknya 3 kali nih, karena masih banyak di pancinya. Sama ya, sebentar aja di blendernya. Pakai blender ini lebih cepat ya, karena kalau pakai ulekan kan lama ya, ini banyak sekali. Ini karena saya mau cepat aja bikinnya. Udah selesai deh. Kayak gini ya konsistensinya, ini enggak terlalu lembut kan, enggak kayak smoothie atau jus, jadi masih ada cangkih-cangkihnya. Cangkihnya itu apa sih? Jadi enggak terlalu halus ya. Kita apa ini namanya, direbus lagi sampai airnya menyusut, habis itu dikasih minyak, dimasak di api yang sedang atau api rendah sampai minyaknya keluar. Udah, sekarang kita biarin aja dulu sampai airnya menyusut. Saya pakai minyak zaitun karena yang ada tersedia minyak zaitun aja. Udah, dibiarin lagi sampai minyaknya keluar, tapi harus diaduk-aduk ya, sekali-sekali biar nggak gosong. Tetap di apa itu namanya, di api sedang atau api rendah. Udah airnya menyusut, terus minyaknya udah keluar ini. Jadi ini selesai. Kita tunggu sampai agak dingin sebelum dimasukin ke kotak plastik atau kotak gelas atau tupperware. Selesai deh. Tunggu sampai dingin dulu. Oke teman-teman, ini udah saya siapin gelas kontainernya. Ternyata saya kehabisan plastik kontainer ya, kehabisan tupperware-nya, cuma ada yang gelas, jadi saya pakai yang gelas aja. Ini udah dingin sekarang, jadi kita simpan ke wadahnya. Ini belum ditambahin bumbu yang lainnya ya, ini cuma bahan dasarnya aja. Nggak tahu ini mau dapat berapa wadah, saya siapin 8 wadah ini.
Ini udah 3 wadah. Udah 4. Ternyata cuma dapat 5 wadah. Nggak apa-apa, bikin lagi nanti karena masih banyak tomat ya, sebelum apa itu, daripada jadi busuk kan, dibikin sambal. Ini cuma ada 5 wadah ternyata. Karena udah agak dingin, kita tutup aja. Udah selesai deh, dapat 5 wadah. Kalau udah benar-benar dingin, ini dimasukkan ke freezer. Kalau misalnya saya butuh sambal ya, waktu mau hari-hari sibuk itu, saya cuma ambil dari freezer, disimpan di suhu ruang, ditunggu sekitar 3-6 jam sampai nggak beku lagi. Terus dimasak lagi, ditambahin bumbu, garam, gula, terasi, sama daun jeruk. Ataupun kalau mau agak pedas ditambahin cabai lagi. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Semoga terinspirasi ya buat nyiapin sambal. Ini cukup nggak tahu berapa lama. Kalau sering-sering bikin sambal mungkin ya cuma sebulanan. Tapi kalau jarang-jarang bikin sambal ini bisa lama, bisa awet. Sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih udah nonton videonya, dan jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum.